Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari Palangki, yang kita hormati pengurus Masjid Syuhada, yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih, teristimewa para pemuda dan remaja, serta adik-adik kami para pelajar yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang suci ini, masjid sebagai rumah Allah, dengan orang-orang yang suci. Insya Allah Bapak dan Ibu kita semua termasuk orang-orang yang beriman, dengan niat dan tujuan yang suci, yakni untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan kepada kita, bertemu kita dengan Idul Fitri hendaknya, amin. Yang tak baca amin tadi, tak sampai Idul Fitri dia sudah berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kan doa. Saya doakan kita semua panjang umur, sehat selalu, bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan bertemu dengan Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita pantas dan patut bersyukur kehadiran Allah. Dari sekian banyak manusia yang menginginkan bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita termasuk di antaranya orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Coba lihat di sebelah kiri kanan kita Bapak dan Ibu. Dulu ada apa tuh duduk di sebelah kiri awak atau di sebelah kanan awak? Mungkin dulu ente itu duduk bersebelahan Jawa, acok pai kamu saji Jawa, tapi kini nyolah mendahului awak. Ada nama tinggal sebulan yang lewat, inyo beringin bertemu dengan Ramadan. Ada yang seminggu yang lewat meninggal, ada yang mungkin sehari sebelum Ramadan meninggal, bahkan ada yang baru kemarin meninggal dunia, padahal mereka ingin sekali bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini adalah berkah dari Allah untuk kita semua, amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, minimal Bapak dan Ibu kita yang hadir setiap malamnya di masjid yang kita cintai ini,
itu mendapatkan 4 kemuliaan di sisi Allah. Minimal 4 kita sudah dapatkan. Yang pertama kata Nabi, man shallal isya fil jama'ati fa ka'annama nisful lail. Siapa yang sholat berjamaah di masjid untuk sholat isya, seakan-akan dia sudah sholat setengah malam. Sembahyang dari maghrib sampai jam 12 malam tak berhenti-henti. Sholat isya berjamaah, seakan-akan pahalanya sama di sisi Allah. Mudah-mudahan kita dapat itu, amin. Yang kedua kata Nabi, wa kathratul khuta ilal masajid yamhullahu khatayakum wa yarfa'u darajat. Orang yang banyak langkahnya ke masjid termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat kita di sisi Allah. Amin. Yang gak kurang karya, aminnya gak dapet. Amin. Kalau nangkal labo itu capek. Yang ketiga kata Rasulullah, selama kita berada di dalam masjid, mulai sampai waktu kau pulang balik, malaikat berdoa kepada Allah untuk kita. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Doa malaikat itu, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Dosa siapa? Dosa orang yang hadir dalam masjid. Dan beri rahmatlah mereka ya Allah, sayangi mereka. Itu doa malaikat Jibril untuk kita. Amin. Yang kedua, yang keempat, man kharaja fi buyuti fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya, barang kewak tadi dari rumah awak, menuju kita ke tempat majelis ilmu. Ini kok kan majelis ilmu Bapak dan Ibu. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia seakan-akan sedang berada di jalan Allah. Kalau kita meninggalnya mati syahid. Amin. Kau tak meninggalnya nambah bilang kalau pahalanya itu nanti kita aminkan. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang berbahagia, judul ceramah kita malam ini ialah bagi mencatat amalan istimewa berbalas sorga. Amalan istimewa berbalas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah, Nabi itu adalah orang yang suci. Beliau orang yang terbebas dari dosa, tidak punya salah, sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau mengamalkan amalan-amalan ringan, amalan yang banyak, sehingga beliau mendapatkan posisi itu di sisi Allah. Kini kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita belum dijamin masuk surga, maka wajib hukumnya bagi kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau sembahyang kita berharap masuk surga di sembahyang. Semua orang sholat, Ibu, asal dia orang yang Islam, maka sholat itu wajib dan harus dilaksanakan. Dan semua orang Islam itu sholat, betul? Yang kedua, zakat. Orang yang wajib zakat, orang yang sudah punya harta lebih dari senisab sampai 1 nisab. Yang ketiga, puasa. Semua orang Islam yang balik berakal puasa. Haji. Orang yang sanggup dan mampu dia berhaji.
Lalu apa amalan istimewa yang kita bawa menghadap kepada Allah? Seperti ayat yang kita bacakan tadi, Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, gunanya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya ingin memberikan kepada Bapak dan Ibu sebuah permisalan. Kalau sembahyang itu hanya biasa, itu wajib. Puasa biasa karena itu kewajiban. Zakat itu karena kewajiban bagi yang sudah sampai semisal. Haji kewajiban bagi yang sudah mampu. Lalu amal mana yang mau kita bawa menghadap kepada Allah? Mesti kita punya amalan istimewa Bapak dan Ibu seperti para sahabat. Ada sahabat Nabi dulu Bapak dan Ibu bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyu amalu afdal indallah? Tunjukkan kami apa amalan yang afdal, yang lebih utama di sisi Allah yang akan kami kerjakan. Jawab Nabi, adwamuha wa in qala. Kerjakanlah amal yang terus menerus, yang gak terputus-putus, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun ringan. Apa kata Nabi Bu? Kerjakan amalan terus menerus, walaupun sedikit, walaupun ringan, walaupun kecil. Ada orang yang masuk surga dijamin oleh Nabi ketika Nabi duduk di Masjid Nabawi, duduk jadi bersama sahabat. Kata Nabi, sabantar lagi akan masuk masjid ahli surga. Heran sahabat, siapa orang nanti kecil Nabi ahli surga akan masuk. Nak lama setelah itu masuklah seorang pemuda. Besok pagi disampaikan oleh Nabi, akan ada seorang pemuda ahli surga akan masuk setelah ini. Tak lama masuk orang hebat, sampai 3 kali. Penasaranlah sahabat, ingin tahu apa amalan orang kau tadi, sehingga disebut oleh Nabi ahli surga. Setelah bermalam di rumah orang itu dapat kesimpulan. Kecil pemuda tadi ketika ditanya oleh Ibnu Umar, apa amalan engkau ya pemuda? Kecil Nabi engkau ahli surga. Dijawab oleh pemuda tadi, amalan kamu biasanya, ambo lalu seperti yang kau lalu, malam ambo tahajud seperti orang yang tahajud, tapi cie yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Apa itu Bu? Ambo sebelum lalu, kecil beliau, ambo ingat kesalahan orang dan pernah menyakiti hati ambo di siang hari. Setelah itu aku doakan kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan orang-orang ini ya Allah. Sama jete, tadi pagi wajib mengujikan ya Allah, dan maafkan ya Allah. Tadi paginya sakit hati ya Allah, lalu maafkan pula ya Allah. Itu saya amalannya terus menerus yang dilakukan kan lalu dijamin dan Nabi masuk surga. Hal yang mau kita boleh tahu. Balik mana namanya? Bapak Ibu yang berbahagia, minimal ada 6 malam ini yang mau kita sebutkan. 6 amalan ringan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Lihat Bu. Yang pertama, kalau bisa jawab karena 6-nya kita amalkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa 6, 5. Kalau tidak bisa 5, nggak bisa B, nggak bisa 3, nggak bisa 1. Bunda aja bisa lain cie. Berdoalah kepada Allah, ya Allah ambil selangor adalah ya Allah. Ada baik doa lain. Apa yang pertama Bapak dan Ibu? Yang pertama kecek Nabi, kalimatani habibatani alal lisan wasakilatani alal mizan. Ada kalimat 2 buah
Kecil Nabi. Ringan untuk diucapkan oleh lidah, tapi berat nanti ketika ditimbang di yaumil mizan. Dua kalimat, mudah di lidah, tapi barik di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba lihat Bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Payah atau murah? Barik atau ringan? Lebih bisa diapakan? Insya Allah. Terus menerus diucapkan kapanpun, mau lalu, sedang duduk, sedang tagak, pada waktu ujian rencana basi. Itu saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir itu banyak macamnya. Mau baca la ilaha illallah juga boleh. Man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah inyo masuk sarugo. Lihat mau masuk sarugo? 10 orang tinggal lagi. Yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah kata Nabi masuk sarugo, tapi tidak mudah kecuali apabila kita membiasakannya setiap hari. Itu yang pertama pada ibu. Jadi zikir mau la ilaha illallah, mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu semuanya zikir memberatkan timbangan nanti di akhirat. Jangan kita lupakan. Sehabis sholat, sedang duduk, sedang berbaring, terserah boleh kita baca. Yang tak boleh ketika kita di kamar mandi. Kecuali itu. Satu. Yang kedua menyempurnakan wudhu dan selalu dalam keadaan berwudhu. Nah, itu yang kedua. Nabi pernah suatu kali malam dia bermimpi. Mimpi Nabi memimpi mandanga sendal Bilal bin Rabah di sarugo. Sendal Bilal bin Rabah itu bunyi di sarugo, tapak kakinya. Ditanya oleh Nabi besok pagi, ya Bilal, ambo mendengar bunyi tapak tarumpah engkau di sarugo. Apa yang engkau lakukan amal? Kecek Nabi. Kecek Bilal, ya Rasulullah, amalan istimewa yang ambo lakukan terus menerus ya Rasulullah. Ambo bau wudhu setiap saat. Apabila wudhu ambo lapeh, ambo bau wudhu balik. Mau tidur ambo bau wudhu balik. Saya bonyok kecek Nabi, kalau kita bau wudhu ketika kalalo, maka akan ada malaikat di samping kita. Setiap kita bergerak ke kiri ke kanan, misalnya sedang menggolek, lalu malaikat akan berdoa untuk Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bilal bin Rabah tarumpahnya lalu bunyi sarugo. Awak belum tentu di dalam khusus sarugo. Bilal bin Rabah lalu bunyi tarumpah di sarugo. Luar biasa. Apa amalan itu? Berwudu setiap saat. Orang kalau berwudu setiap saat akan ada memuji-muji yang berwudu. Semuanya berwudu. Ya Bu? Ya Bu? Tak kan ada yang pakai cek orang katanya berwudu. Wudu itulah yang memelihara dirinya. Tak kan namanya menyakiti hati orang. Maka yang kedua yang harus kita biasakan berwudu. Kecek Nabi, barang siapa yang berwudu, kemudian setelah dia berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka disiapkan untuknya 8 pintu surga. Para Bu, 8 pintu surga. Dan dia boleh memilih dari pintu mana dia mau masuk. Itu kejadian. Laparan. Yang ketiga membaca sholawat Nabi. Apa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama shollaita ala Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Apa kata Rasul?
Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali saja, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Selawat Allah itu artinya dinaikkan derajatnya 10 tingkat, dihapuskan dosanya 10 buah. Nah, itu kejadian itu. Kemudian di akhirat nanti dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah ketika saat itu tidak ada pertolongan. Maka setiap sholat Bapak dan Ibu, setiap sholat habis sholat fardu, kalau bisa jangan kita berhenti, jangan lupa membaca sholawat Nabi minimal 1 kali. Berapa tuh? 3. Yang keempat membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Jangan pernah ditinggalkan sehabis sholat wajib. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat fardu, laisa bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah habis sholat fardu, tidak ada yang membatasi dia dengan surga kecuali kematian. Bentuk itu mana Bapak dan Ibu? Jadi orang yang baca ayat kursi setelah habis sholat, sarungo yang disiapkan Allah. Inilah amalan yang kita biasakan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kadang itu siap sholat, itu kata gagih nak baik kamar-kamarnya. Baca dulu astagfirullah 3 kali. Baca dulu surah ayat kursi tadi, baru nanti mau zikir di jalan silakan. Zikir boleh di jalan. Tapi yang ayat kursi dibaca ketika kita duduk sehabis kita sholat fardu. Labarahu. Yang kelima bersedekah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sedekah inilah yang akan memberikan naungan nanti kepada kita di kiamat. Dia pula lah yang akan meniti jembatan Siratul Mustaqim bersama kita. Suatu riwayat bercerita Bapak dan Ibu, ketika itu akan meniti jembatan Siratul Mustaqim, itu manusia pada umumnya takut karena ada api di bawahnya yang membara. Sementara jembatan itu gadangnya sagadang rambut yang dibalah hijau. Kecek lagi, nanti akan ada kamu lihat orang yang akan meniti jembatan Siratal Mustaqim. Ketika itu nyotakui, ketika nyotakui malangkahnya selangkah mundur di badan, melangkah selangkah mundur di badan. Datanglah anak kete mana? Apa cerita kete tadi? Hai manusia, jalanlah. Tidak ada yang akan bisa menolong engkau hari ini kecuali aku. Cerita kete tadi. Oh jembatan kete dari titik. Api di bawah kadang. Ini takui tiba nak kete bagi semangat tinggilah. Tidak ada yang akan bisa menolong kecuali aku kecerdasan kita tadi. Heran orang kadang tadi. Tapi tiba sombongnya Pak. Orang kok ada di dunia malah sombongnya gironya. Angsia. Iku kadangan Allah kan nolong dia. Sudahlah ketek, pendek, hitam, kali lo lainnya. Maka bisa menolong dia. Kecerdasan kita tadi. Diam dong. Anggogo kete gara-gara engkau. Cuma kalau dulu engkau gadangan mau di dunia mau kan gadang, tapi karena engkau kete mau di dunia mau kete. Kalau baik itu siap. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Heran orang gadang tadi. Sial Pak Jabir. Akhirnya nyampe cek dan kete tadi. Ditantu dia pada. Adenku adalah amal sedekah yang sama di dunia dulu ang sedekahan. Kecil gede tadi.
Itu baru ketean. Nyuari itu dia ketek tadi. Pak ada tak ketek de apa? Nah nampak sedekah dan ketek lain aja. Begitu berjalan infak di muka Pak, ada pergi 100.000, ada 50.000, ada 10.000, ada 2.000, mana pakai dulu? Mau saja suada dulu tu. Nah mana kita ke besok? Nah 100 dan 2.000. Jujur deh Pak, ada 2.000 je. Kan ya Bu? Bila dan kadang-kadang kalau ada dulu disedekahkan 2.000 nya je. Cuba kalau nak 100.000, capek dia kadang tu mah gitu. Makanya Bapak dan Ibu berbahagia, nanti ketika kita di padang mahsyar, sedekah itu pun akan menaungi orang yang bersedekah itu. Kalau bikinnya dulu 1 juta dan sedekahan, mungkin segadang lapis karpet gadang. Tadi tuang di bawah. Kalau nanya sedekah itu 500.000, mungkin gak ketek pada karpet itu seketek, mungkin ada ukuran 2 kali 3. Kalau 100.000 mungkin kan ukuran laki sembahyang dan untuk imam agak gadang step. Kalau 2.000 tentu sekarang karate biasanya. Tapi masih syukur daripada lalu saya impak di bukunya. Kan ada orang tu lalu saya impak di bukunya. Dia lalu kota tu tak pernah disingkat sampai sekali lah. Bapak dan Ibu berbahagia. Setiap pagi setiap subuh ada 2 malaikat yang berdoa untuk awak. Awaknya doakan di 2 malaikat setiap hari subuh. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik dan berlipat ganda orang yang berinfak dengan hartanya. Itu malaikat yang pertama berdoa, yang minta ganti ke Tuhan supaya diganti ke orang sedekah. Nanti layak kecilnya, wa mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan harta orang yang pelit, gigi, sampili, balapi. Yang doakan dari malaikat. Jadi subuh-subuh itu Bapak dan Ibu, kalau bisa, aku lah mencibuahnya, mudah-mudahan kita bisa mencibuah bersama. Setiap subuh itu siapkan di rumah sebuah wadah tambe kok cambung kok ala karena monyo kok kalian subuh-subuh kita ambil piti kita masukkan ke situ. Ya Allah, ini sedekah untuk fakir miskin. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah mudahkan rezeki kami, beri kami kesehatan, cerdaskan anak kami ya Allah. Kok ada 2.000, kok ada 10.000. Yang penting tiap subuh jangan lupa maisi kotak tu. Ya Bu? Penting kau dah namanya. Ya Bu? Kalau ini tulang tak kumpul, asa ada fakir miskin yang nampak diawak baik yang datang ke rumah maupun nak sepok di jalan, agihan pinti itu ke orang fakir miskin. Sepok kau infak subuh kau untuk fakir miskin kuno dek itu. Kalau nak subuh bisa itu tetap dan barang kilo. Kau nak untuk fakir miskin. Kalau nak kumpul jangan biar lupa bagi lalu, pak doso. Kalau ibu kau, dah lu pinti awak saja. Ambillah pinti itu sebentar nak boleh. Ikutlah taniai untuk sidang. Sidangkah? Tak boleh ambil lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sedekah inilah yang nanti akan menolong kita. Kalau pinti nanti ibu simpan di rumah, nanado di bank, ada di bawah kasur. Kalau ibu mati untuk siapa? Untuk apa? Untuk apa dia apa kira-kira? Babi? Lah tahu yang bukan siapa. Supaya itu tidak diambil untuk ini, maka dari ini Bapak dan Ibu berbahagia. Nah untuk itu tuh ampunlah disedekahkan di jalan Allah. Kalau yang masih di rumah itu masih milik orang lain, ya Bu. Makanya sedekahkan uang itu, mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah. Laparan tadi itu 5. Yang terakhir ialah perbanyak membaca Al-Quran. 1 huruf yang kita baca akan dikalikan 10. Kita baca alif lam mim itulah samojo 3 huruf. Pernah suatu riwayat menceritakan Bapak dan Ibu, orang tua dikubur
sedang mendapat azab. 5 kali sehari semalam malaikat mungkar dan nangkir datang ke mayat. Setiap jabatannya udah dapat, itu biasanya dilacik ke canggung. Begitu dilacik tapanam diangkat balik kate, kemudian dilacik balik. Kan begitu riwayat yang kita baca. Pada suatu kali malaikat itu datang ke mayat itu, tapi tidak dilacik mayat itu tadi loh. Saya kok heran lah si mayat tadi, bahkan kok tak dilacik, aku gini dia malaikat kok. Batanya dia ke malaikat. Ya malaikat, bahkan kok tak balacik kami nasi kali gini. Biasa kami kan mendapat jatahnya mau kali sehari. Kini berai, aku kira-kira yang terjadi. Aku kecil malaikat, bersyukurlah engkau hari ini terbebas dari azab kubur, karena di dunia ada anak engkau yang sedang membaca Al-Quran. Anak baca Quran di dunia, orang tua di akhirat di kubur mendapat syafaat. Apalagi kita nama baca, nanti di kubur baca Quran itu akan menerangi kubur kita. Inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia, 6 amalan ringan yang harus kita laksanakan. Kok tak bisa kan nama-namanya cie jadi 2 lah. Apa tadi pertama Bu? Bersih. Yang kedua mengwadawakan wudu. Yang ketiga berselawat kepada Nabi. Yang keempat membaca ayat kursi habis sholat fardu. Yang kelima bersedekah. Yang keenam memperbanyak baca Al-Quran. Berat atau ringan? Masa kete ini ringannya. Banyak atas kete? Berat atau ringan? Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Idul Fitri dan dipanjangkan Allah umur, bertemu pula dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik seumur kita. Andaikan pun kita meninggal sehabis Ramadan, mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.